Negara hukum atau memiliki istilah Rechtsstaat atau the rule of law merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut kemauannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Negara hukum ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, melainkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, di dalam negara hukum, hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi dengan tunduk dan taat pada peraturan pemerintah maupun undang-undang negara. Istilah negara hukum mulai berkembang pada abad ke-19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan. Negara hukum juga dikemukakan oleh Aristoteles, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Teori terkait negara hukum. Dalam pengertian negara hukum klasik terdapat dua tipe pokok negara hukum. Yang pertama, type Eropa kontinental yang berdasarkan pada kelautan hukum yang berintikan Rechtsstaat negara hukum. Yang kedua, type Anglo-Saxon yang berintikan the rule of law. Rechtsstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman yang dapat diterjemahkan sebagai legal state, state of law, state of justice, or state of right, di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum. Unsur negara hukum. Menurut Staat, unsur-unsur negara hukum Rechtsstaat yang pertama, hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, pemerintahan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, hadirnya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. Menurut Avedise dengan unsur-unsur negara hukum rule of law, yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenangnya. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Dalil ini berlaku sebagai untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya pembagian kekuatan. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, sistem peradilan. Yang keempat, kebebasan berekspresi. Konsep negara hukum. Konsep negara hukum adalah konsep yang menetapkan hukum sebagai sumber kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsep ini dikenal sejak zaman Yunani kuno oleh Plato, disebut dengan nomos, norma, yang kemudian berkembang menjadi nomokrasi, pemerintahan oleh hukum, yang bertujuannya menempatkan hukum sebagai pembatas dari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Sistem hukum di dunia. Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Kedua, common law system. Common law system adalah suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran free legislation, yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. Yang ketiga, sistem hukum Anglo-Saxon.
Sistem hukum Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum ini. Misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum yang campuran, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum Anglo-Saxon ini sebenarnya penerapannya lebih mudah, terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang, karena sesuai dengan perkembangan zaman, pendapat para ahli dan praktikum hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam pemutusan perkara.